Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mengenai sejarah perkembangan Pondok Pesantren Al-Mahmud sendiri, sebenarnya ini bersumber dari cerita-cerita ya. Memang tidak bisa dicek secara valid melalui buku-buku, belum ada tulisan-tulisan mengenai sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Mahmud ini. Jadi menurut sepengetahuan saya, Pondok Pesantren Al-Mahmud ini didirikan oleh Kyai Haji Mahmud pada tahun 1973. Kyai Haji Mahmud ini sebenarnya mengumbara ke sini, ke Tanjung Sari, karena asalnya itu dari Nangewer. Beliau mengumbara ke Tanjung Sari, kemudian berdakwah di Tanjung Sari, sehingga karena dakwahnya terasa oleh masyarakat, beliau kemudian diangkat menjadi ketua urusan agama Tanjung Sari, sampai kemudian diangkat lagi menjadi ketua urusan agama Sumedang. Setelah itu baru beliau pada tahun 1973 mendirikan pesantren di Tanjung Sari. Didirikannya pesantren ini terdapat dulunya itu situ, sehingga pesantren yang didirikan oleh Kyai Haji Mahmud dinamai Al-Birkah dalam bahasa Arab, yang artinya itu situ, karena memang dekat situ, di daerah situ. Kemudian Pondok Pesantren Al-Birkah itu dulu diteruskan oleh menantunya Kyai Haji Sobana. Beliau menantu yang aktif membantu dakwahnya Kyai Haji Mahmud. Kyai Haji Mahmud ini kan dulu dakwahnya diantaranya bisa menyatukan sholat Jum'ah yang asalnya di beberapa tempat disatukan di masjid besar. Beliau tokoh yang karismatik di Tanjung Sari. Kemudian setelah wafat diteruskan oleh Kyai Haji Muhammad Sobana, menantu beliau. Kyai Haji Muhammad Sobana sangat dekat dengan Uwa Ajengan atau Kyai Haji Her Apandi dari Tasik, Manonjaya. Pada tahun 1990, atas saran dari Uwa Ajengan, kemudian pesantren Al-Birkah tadi diganti namanya menjadi Al-Mahmud untuk mengenang sosok pendiri, yaitu Kyai Haji Mahmud. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang mana di dalamnya dikaji berbagai macam kitab klasik para ulama dan juga mengkaji Al-Quranul Karim wal hadis Rasulullah SAW. Di Pondok Pesantren Al-Mahmud kita ketahui bersama bahwa kurikulum dari tahun ke tahun itu mengalami perubahan. Namun atas kesepakatan para dewan kiai pondok pesantren, pada tahun 2019 disusun suatu kurikulum pendidikan yang mana sistem pengajaran di Pondok Pesantren Al-Mahmud itu berdasarkan kurikulum yang mana sebelumnya kurikulum di pesantren mengalami perubahan yang cukup drastis. Di mana dahulu sebelum ada kurikulum 2019 ada sistem sorogan, bendongan, lalaran dan lain sebagainya. Namun dengan kesepakatan para dewan kiai di Pondok Pesantren Al-Mahmud, sistem dari kurikulum itu mengalami perubahan sedikit demi sedikit, yakni sorogan dihilangkan menjadi pengajaran di dalam kelas.
yang mana diikuti oleh para santri, semua santri Al-Mahmud dari kelas 1 hingga kelas 6. Tujuan kurikulum itu yaitu untuk menjadikan santri lebih bisa mendalami kitab kuning dalam waktu yang sesingkat mungkin. Beda halnya dengan dahulu. Kalau dahulu sebelum ada kurikulum, santri bisa tidak bisa terus naik kelas. Namun dengan adanya kurikulum ini, santri yang belum bisa mengkaji kitab kuning, maka dia itu belum dinyatakan lulus atau naik kelas ke jenjang berikutnya. Jadi dengan adanya kurikulum ini menjadikan program-program atau kurikulum Pondok Pesantren Al-Mahmud khususnya dalam pengajian itu naik signifikan menjadi lebih baik. Untuk materi pembelajaran di Pondok Pesantren Al-Mahmud, kita masih menggunakan kitab-kitab klasik seperti Ilmu Alat, kitab Jurumiyah, Imriti, Alfiyah, dan juga Mutamimah. Dan untuk ilmu sorobnya seperti Kailani, Nada Maksud, dan ilmu Tauhid mencakup kitab Tijan hingga kitab Umul Barohin, kitab Akhlak meliputi Akhlakul Banin 1 hingga kitab Ihya Ulumuddin, dan untuk fikih dimulai dari Sapirina hingga Fathul Muin. Saya baru dia menetap di pesantren, belajar baru 5 tahun, baru sebentar. Lillahi ta'ala, kesan saya di pesantren nyaman,